Oke, minasang konbanwa. Konbanwa. Jadi ngapain kita nih? Lagi di mana kita, Bang? Lagi di Taman Kota Kota Kuningan. Oke. Ini rata-rata kan temannya perantau semua. Jiko Sokai? Hah? Ya, Jiko Sokai. Iya, Jiko Sokai boleh. Ya mendok. Nah, rencananya kan kita mau nanyain kan ada teman-teman perantau dari Lampung yang pingin kerja ke Jepang. Dari Lampung ngerantau pengen ke Jepang. Kenapa mereka pengen kita tanyain? Kenapa? Penasaran Karena nggak nih? penasaran kan? Karena mereka pasangan suami istri yang sudah janjian ingin ke Jepang. Jalan-jalan ke Jepang. Daripada iya betul. Jalan-jalan ke Jepang nih, pengennya nih. Ya. Ya karena jarang suami istri yang biasanya langsung ke Jepang. Biasanya ketemu jodoh di sana biasanya atau kalaupun sudah berkeluarga paling dari salah satu dari mereka gitu. Atau yang lazimnya kan yang pacaran gitu ya, yang masih pacaran gitu. Nah ini satu dari banyak lah gitu yang suami istri dua-duanya langsung berangkat. Proses bareng. Gimana tadi Ya kan biasanya yang ke Jepang itu antara dia masih jomblo, single, atau yang mentok-mentok punya pacar atau punya jodoh di sana. Tapi kan ini kebetulan sepasang suami istri gitu. Jadi menarik untuk diulik gitu. Kenapa sepasang suami istri langsung pengen dua-duanya kerja ke Jepang? Nah, saya aja udah punya anak. Iya, maksudnya yang rata-rata emang sudah berkeluarga, cuma salah satu dari mereka lah yang berangkat biasanya sih. Bisa Jiko Sokai. Jiko. Perkenalkan diri lah. Kenalkan diri lah. Nama asal gitu aja. Ya tapi kan jangan pakai bahasa Jepang. Campur, enggak pakai bahasa Indonesia aja, kita mau ngobrol biasa aja sih. Kalau pengen hajar. Santuy. Dari siapa dulu nih? Minasang, nanti kan diedit kan ya? Iya. Ntar tetap dikasih subtitle. Konbanwa, Haji Mas de, watashi no namae wa Nunung Nurjana. Rampung karakimashita. Imma Kuningan de Nihongo o benkyou shite imasu. Perkenalkan, nama saya Nastawihana. Saya berasal dari Lampung dan sekarang sedang berada di Kuningan. Kodomo imotoka. Ototoka. Jadi di sini kita pasangan suami istri ya, minasang. Anaknya cewek apa cowok maksudnya? Ya anak kita cewek. Sekarang sih umur 1 tahun 4 bulan. Iya. Ya, belum lah. Satu tahun 1 tahun 4 bulan. ya. Umareta toki nanggatsu. Ya, iya nggak sih? Bulan berapa? Bulan 6 deh. Bulan 6. Bulan 6 tahun kemarin. Iya. Sama dengan anakku tuh. Kita? Bulan 6 tahun. Iya. Sama dengan Ayahnya bulan anakku. 6. Iya benar. Sekarang udah bulan 10. Bulan berapa sekarang? 9. Bugatsu 9. 9 ya? 9. Ya, setahun 3 bulan. Tahun 3 bulan berarti. Futago kan? Dari setahun 3 bulan. Demo, kenapa kita tanya-tanya nih? Nah, saya tuh pengen tahu motivasi teman-teman nih dari Lampung, suami istri udah punya anak 1 kan. Kenapa sih pengen ke Jepang berdua lagi? Dari siapa dulu nih? Kucing, aku dulu. Boleh. Ya sebelum saya menikah sih, dari waktu saya masih gadis itu saya udah emang pengen ke Jepang sih untuk kerja. Cuma karena ada corona, kita semua tahu bahwa kayak corona itu lama loh, nggak cuma 2 tahunan ya, kurang lebih hampir 3 tahun bahkan. Nah di saat itu ya saya lagi belajar, karena corona juga terpaksa ya saya berhenti belajarnya.
Jadi kita pulang dulu lah, akunya pulang dulu ke Lampung, aku ke rumah aku. Dapat jodoh. Jadi sebelumnya waktu belajar pertama belum nikah, masih single. Iya, masih single. Masih pacaran Oh, aja. Oh, Oh, memang sudah kenal lama berarti. Iya. Iya. kenalnya waktu belajar apa bukan? Dari SMA kalau kenal. Oh, dari SMA. Oh, kawan lama. Kawan lama. Iya. Oh, memang pas Nunungnya dulu belajar pun masih berhubungan gitu Mas? Masih. Masih. Oh, ya. Dari awal dia belajar sampai sekarang. Kita berhubungan. Cuman kalau dulu kan waktu awal-awal kita cuma temenan biasa aja. Karena dia kayak lebih sabar, terus sering adanya untuk saya. Jadi lama-lama terbiasa untuk bersama. Harusnya Pak Is Jadilah ngomong kita kayak gini nih. Nah, ada yang mau ditanya Pak Is? Bentar, belum ada sih. berarti kan kita tahu kalau misalkan alasannya Nunung karena memang dari awal pengen. Iya. Nah, kalau dari Nata sendiri, dari awalnya pengen atau muncul keinginannya setelah menikah? Kalau saya sih dari pacaran juga udah janjian sebenarnya. Oh, pengen juga? Bang, ya enggak, maksudnya dia dulu lah yang suruh berangkat gitu. Nanti setelah dia nyampe sana kan baru saya yang proses gitu. Oh, jadi emang sebelumnya udah Ada planning. Ada planning untuk bareng-bareng Iya. ke Jepang gitu Tahu ya. 2 tahun yang lalu itu. Ya pokoknya semenjak dia proses, saya udah support dia lah pokoknya. Pokoknya kalau ini udah berangkat, istri saya baru saya yang proses awal. Tapi masih pacar saya kan waktu Iya, itu. masih pacar. Masih. Dulu rencananya sih nggak kayak gini sebenarnya Oh. nih. Jadi rencananya waktu kita lagi pacaran, ya meskipun kita pacaran, aku dulu nih yang berangkat. Nanti setelah kita akunya berangkat, udah enak tuh di sana gantian si Nasta ini, si pacar aku yang berangkat. Nah, tapi ternyata karena corona, daripada aku nggak berangkat, semuanya nggak berangkat, nggak ada satu pencapaian satupun. Jadi ya udah kita nikah aja dulu. Ya gitu. Udah gitu aja. Seenggaknya ada satu pencapaian lah, meskipun bukan itu yang tujuan pertama. Apa pencapaiannya? Yang menikah Ya, kodomo. tadi. Yang punya anak. Kodomo. Oh, berarti ada ini ya, ada perubahan rencana yang awalnya dulu Iya. berbeda Nasta. Jadi, udah kita nikah dulu. Jadi ibaratnya yang dulunya tuh ini si Nunung yang cari jalan dulu nih. Iya. Terus si Nastanya biar enak ikutinya. Soalnya kan Nah, ternyata ada corona kesininya, ya udah cari jalannya bareng-bareng aja, kan gitu kan kasarnya. yang ambisi kan dulu kan si istri saya ini. Ambisi dia, pokoknya pengen ke Jepang dulu, nggak mau mikirin yang lain dulu. Ya fokus tujuan dulu. Fokus tujuan memang duduk itulah mungkin Ya. udah jalannya lah. Karena corona sih semua Iya. merasakan sih. Iya. Jadi corona mengubah semua planning kita lah istilahnya Iya. kan ya. Banyak. Waktu kesini nih. Waktu kesini nih kan berarti sudah planning yang kedua kan? Iya, iya. Perubahan rencana lah. Perubahan rencana. Nah, yang saya pengen tahu tuh kok rencana kedua ini bisa barengan gitu. Apalagi anak masih kecil kan, setahun 3 bulan. Iya. Nah, Maksudnya yang apa ya, yang menjadi motivasi terbesar kalian lah istilahnya tuh, bisa senekat ini nih ninggalin anak di rumah kan gitu tuh. Ya kak, maksudnya kenapa pertanyaan itu timbul kan karena emang ya kayak abang misalkan suaminya berangkat tapi istri enggak gitu. Nah memang kasus yang kayak gitu ada. Nah di sisi lain pun ya ada juga ya suami istri, cuman kan memang tidak banyak gitu. Nah kebetulan kan kita gitu yang beruntung ketemu sama Nata sama Nunung, suami istri langsung berangkat dua-duanya. Nah kira-kira motivasi terbesarnya tuh kenapa sih dua-duanya mau berangkat, nggak mau nunggu dulu satu sama lain? Nah, Kita semua dulu lah. Bingung ngejawabnya tuh. Kalau saya sih kenapa berangkat bareng-bareng itu karena satu, istri saya udah pernah belajar. Nah di sisi lain kalau kan insya Allah kemungkinan dia bisa itulah, maksudnya nih sambil gimana ngajari. ya sambil ngajarin saya ya juga dia juga bisa cepet-cepet dapat gitu, dapat apa ya Dapat job. iya dapat job itulah. Nah kan saya juga udah bisa diajarin, jadi nggak kelamaan gitu saya juga. Jadi pembimbing kedua setelah Sensei lah istilahnya ya. Iya, maksudnya nih jarak kita nih kalau misal sama-sama mau ke sana nih nggak jauh gitu. Dia udah di sana, saya udah setengah jalan gitu bang. Maksudnya di pendidikannya gitu, nggak jauh-jauh amat. Maksud saya itu gitu. Dan kedua orang tua nih mensupport
dari rumah. Ya alhamdulillah Untuk orang iya, orang support. tua kita dua-duanya ya support banget sama kita. Bahkan mereka aja sampai maulah enak ngomong kayak ngejagain anak kita demi. Coba kalau nggak demi anak kan gimana lagi coba. Kalau masalah sedih enggaknya tuh ninggalin anak ya pasti jangan ditanyain. Jangankan kok Apalagi anak gini aja nih. Segitu kan. Iya masih Kita yang sebagai anak aja mau ninggalin orang tua tuh berat banget, meskipun ya orang tua meskipun kalau kita dimarahin kita suka ngelawan tuh kadang tuh ya. Sedangkan ini saya nih udah punya anak, rasanya jangan ditanya lah, pasti kalau itu mah. Lagi lucu-lucunya Lagi lagi. Iya, Lagi iya. lucu-lucunya. gimana sih? Tahun 3 bulan. Iya. Lagi lucu-lucunya banget. Eh, apalagi ya? Nah untuk dari Nunung sendiri nih, untuk dari Nunung sendiri kan sebelumnya udah pernah belajar kan sebelum menikah. Nah maksudnya ada perbedaan nggak ketika belajar sendiri sebelum ada suami Iya. dan setelah bersuami, istilahnya belajar bareng lah, perbedaannya di mana sih gitu tuh? Iya. Jadi kalau ditanyain masalah itu kan dulu status ya, maksudnya kayak status kita pacaran kan belum bener-bener terikat tuh. Jadi masih enak meskipun kita punya pacar, jadi ya namanya aja pacar lah, ya bisa putus juga kayak gitu. Nah sekarang bedanya kalau dulu mungkin saya kurang tanggung jawab di kayak komitmen kayak gitu ya. Yang penting kan maksudnya kayak ya tujuan aku pertama ke Jepang, masalah pacar nanti tuh. Sedangkan kalau sekarang karena saya di sini udah ada suami, bahkan prosesnya bareng juga. Jadi dan meskipun suami saya kan emang suami pemimpin gitu ya, cuma di sini jatuhnya kayak saya yang lebih sedikit punya pengalaman lah, ilmunya juga sedikit bisa. Soalnya kan ketimbang- ibaratnya kan selangkah lebih ke depan lah. Iya, Soalnya nah, pernah itu tuh. kan gitu. Iya. Jadi ya akunya harus menempatkan diri sebagai kayak dia kalau mau belajar tuh belajarnya juga sama aku juga harus selalu ngajarin dia. Jadi kayak suami aku tuh jangan terpatok iya nggak apa-apa sama senseinya, kan pasti sama sensei tuh. Kalau selagi aku bisa ngebantu kenapa enggak sih? Tuh. Ya sama-sama sukses lah. Iya. Iya ya. Ya Ya, berarti intinya positif kan gitu maksudnya, Iya. karena memang dulu mungkin Nasta juga pernah belajar bareng sama Nunung, cuma nggak terlalu intens gitu ya. Iya. Karena memang sekarang sudah ada ikatan resmi kan, jadi waktu di luar belajar pun jadi lebih banyak ngebahas gitu. Nah, Iya. jadi lebih enak, bagus, banyak positifnya. Tujuan setelah balik nih, seandainya sudah dapat sampai balik, apa ya dibilang planning lah. Planning selanjutnya kalian apa lah setelah kira-kira? Jepang lah, gitu. Maksudnya planning ya, istilahnya kan kita semua ibaratnya kan pengennya cari modal kan. Maksudnya alasan-alasan terbesar kita lah semuanya cari modal lah gitu. Maksudnya ketika udah dapet nih, maksudnya planning kalian mau diapain lah itu modal-modalnya, entah usaha kayak entah buat rumah kayak kan itu. Gimana? Ya kalau bikin rumah itu pasti, karena kan selama kita nikah nih memang masih ikut orang tua sih gitu. Memang kalau masalah bikin rumah itu pasti. Yang kedua kasihan sama anak sebenarnya saya itu juga nih. Kalau apa niat saya ke sana nih kasihan, maksudnya nih kasihan gimana ya? Jangan sampai anak kita nih kayak kita inilah besok-besoknya itu, maksudnya gitu. Ya maka dari itu sekarang tuh berusaha keras ya, balik lagi buat Ya justru itu. Mumpung kita masih muda nih, orang tua masih Bukannya mendukung bukannya kita. tega ninggal anak, cuman ini demi anak juga sebenarnya. Justru itu. Biar bisa umum kayak teman-temannya tuh pengen apa, insya Allah Bismillah bisa, meskipun kita nggak deket. Ya berarti sama halnya dengan yang lain kalau gitu kan, maksudnya untuk apa ya, untuk mempersiapkan keluarga menjadi lebih baik lah kayak gitu kan. Nah untuk berproses ke Jepang nih kan yang lebih yang mungkin bikin yang lebih lama sih ya kan untuk proses bahasa Jepangnya kan. Ya. Nah dalam belajar bahasa Jepangnya yang menurut kalian agak sedikit pusing itu apa sih gitu tuh? Maksudnya kan kita belajar bahasa Jepang nih, maksudnya kan ada hal-hal inilah, maksudnya dalam bahasa Jepang tuh apa sih yang bikin kalian sulit tuh? Kan ada belajar hurufnya dulu, ada belajar pola kalimatnya, entah ngapalin kosakatanya gitu tuh. Ya sebenarnya di sini bukan masalah sulit enggaknya sih ya,
Kalau menurut aku sih kayak sulitnya tuh karena kebiasaan keseharian kita dulu. Karena sebelum belajar tuh kita kayak nggak mikirin pelajaran, ya nggak sih, kayak ya enak ngomong kayak ya aktivitas biasa, nggak tentang belajar. Sedangkan sekarang tahu-tahu dituntut aja. Jadi kayak nanti lama kelamaan kita mengikuti alur tuh. Karena ya emang pertama tuh pasti dipaksa, lama-lama ya terbiasa, udah gitu aja. Bukan masalah sulit enggaknya pelajaran, ya tergantung kebiasaan. Tetap namanya awal kan pasti sulit. Ya maksudnya sejauh ini yang menurut kalian yang paling sulit kan ada yang namanya belajar kanji, ada yang belajar pola kalimat gitu kan. Maksudnya yang menurut kalian tuh paling ini nih harus lebih dipush nih gitu tuh. Nggak, kalau kesimpulan saya berarti kesulitan mereka tuh di tekanannya. Karena kan maksudnya kata Nunung tadi kan kalau belajar biasa ya udah belajar gitu. Cuman karena memang sekarang tujuannya balik lagi untuk membuat keluarga lebih naik gitu ya, belajar dalam tanda kutip. Kemudian ditambah sekarang belajar. Jadi yang menjadi kesulitannya itu adalah mendisiplinkan diri. Iya, mendisiplinkan diri. Bagaimana cepat untuk belajar, bisa cepat berangkat seperti itu. Iya. Soalnya pikirannya nggak cuma fokus di pelajaran, kadang kan kangen sama anak pasti. Nggak bisa 100% konsentrasi, mungkin ya itulah. Ya pikiran kita kepecah-pecah sih. Kadang ya tetap aja namanya manusia kayak lagi mood enggak nih. Pas masih mood ya kita belajar, tapi kalau lagi nggak mood tuh ya benar-benar susah. Sedangkan itu di sisi untuk lain masuk. Harus ditekan. Iya. Ya mungkin kalau kita dulu, kalau saya sih masih gadis, ya udah kalau nggak mood ya udah nggak usah megang buku. Cuma sekarang karena kita udah ada anak nih, demi ya gimana lagi, tetap harus. Jadi kayak malesnya tuh kita ilangin tuh. Kalau kita yang udah menikah sih ya kayak ngerasa punya tanggung jawab enggak sih? Kayak untuk diri sendiri, jangan untuk orang lain, diri sendiri aja. Gimana nih? Aku harus ini. Kan banyak yang untuk kita capai nih. Ketemu berarti tadi kesulitannya, menghilangkan rasa malas. Ketemu tuh ya. Salah satunya itu. Kebiasaan dulu hilangkan sekarang. Sama lebih ke Zibung no tame, Kazoku no tame. Kazoku no Tameni, ya bener-bener. Iya. Kazoku no Tameni. Gebat dekule lundaro. Ya, saya rasa pun bakal menjadi lebih lebih bagus. Maksudnya gini, kan kalau kita ibaratkan satu individu nih, kita punya tujuan gitu. Kita menuju garis finish. Nah ini kan kita punya dua individu yang jadi satu. Kekuatannya pun bakal makin bertambah gitu. Jadi ya semoga lancar. Amin. Jobnya cepat didapatkan. Amin. Ujian yang dilalui pun bisa lulus dengan berhasil. Jadi dengan kekuatan ya usaha, doa, dukungan dari keluarga. Kekuatan keluarga. Jadi selanjutnya pengennya apa nih? Magang apa toko Tigeno? Ke Jepangnya. Kerja atau magang jobnya? Nah, jadi kan untuk yang proses sekarang ini kan ada istilahnya di sana kan pakai visanya visa kerja atau visa magang. Nah, jadi menurut kalian nih apa sih gitu tuh? Menurut kalian mau pilihnya yang mana? Pilihan kalian yang mana? Mau yang bisa di Jepangnya nanti mau yang status magang atau yang status kerja? Soalnya beda kan dari sisi kontrak juga kan gitu tuh. Jumlah tahunnya kan beda. Ya, dari sisi kontraknya juga. Maksudnya ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing lah antara dua pilihan ini tuh. Jadi kalau masalah itu sebenarnya kita nggak mematokkan kamu harus ini, aku harus ini, cuman lebih baik salah satu dari kita ada yang pasti tuh kan katanya kalau magang kan cuma 3 tahun ya, enak ngomong. Kalau emang mau niat mau kesana lagi kan proses lagi dari nol. Sedangkan kalau yang TG lebih mudah sih katanya ya. Seenggaknya kita mau balik lagi tuh udah enak ya nggak sih, bagi yang lebih tahu nih ya. Enggak sih sebenarnya kalau prosesnya magang untuk balik lagi juga enak. Ya bedanya kenapa saya susah, saya itu jaraknya udah 15 tahun. Ada batasan umur juga kalau untuk magang. Untuk magang ada batasan. Nah, itu maksudnya bukan kesulitan nanti setelah magang mau kembali lagi ya. Maksudnya selagi kita magang 3 tahun nih. Nah, selagi persyaratan untuk ke visa kerja udah kita dapatkan selama kita magang, nggak jadi kesulitan juga. Iya, nanti baliknya pun tetap gampang. Jadi tinggal persyaratan aja sih, maksudnya persyaratan kita udah didapat selama 3 tahun di sana, ya udah
tinggal proses wawancara doang, nggak usah balik Nah, lagi. sama aja, yang namanya magang belajar kita harus ikut belajar Gino lah. sama aja. Yang namanya belajar kita harus belajar terus gitu ya. Cuma kalau untuk itu mah tinggal persyaratan aja sih. Ya mungkin tadi jawabannya Nunung, kalau saya coba untuk menyimpulkan apa aja yang penting ke Jepang mungkin. Iya. Ya. Apa yang Jadi yang ibaratnya yang mana yang lebih cepat lah. Ya, mana yang cepat? Iya, Ya, mana yang cepat. kalau ada magang, cuman belajarnya seperti ngejar TG gitu. Wow, itu lebih bagus. Ya. Kalau untuk belajar, Gitu. kalau untuk belajar kita nggak ada patokan ya, maksudnya kalau bisa masih jauh mungkin ya. Gitu. Iya, justru itu. Cuma kalau untuk mumpung ada kesempatan nih yang magang, ambil aja lah gitu kan. Iya. Istilahnya mah. Iya. Untuk jobnya mana yang lebih cepat, tapi kalau untuk belajar mah Ya. ya terus gitu. Toh meskipun kita udah di Jepang juga kita harus tetap belajar kan gitu. Iya benar. Nah, konsepnya tapi bagus, maksudnya jadi saling tarik menarik. Iya. Maksudnya salah satu ada yang Kita- pergi duluan berarti mensupport, ayo kapan kita jadi Iya. saling mendukung, saling mendorong, saling Toh, menarik gitu. toh meskipun masih di sini pun ketika ada salah satu yang lagi nggak mood nih, dan satu bisa support nih. Iya. Iya. Betul. Ingat lagi tujuan kita Iya. ngapain, itu. Jadi nggak usah terlalu ayo di sini. Ingat aja tujuan kita. Itu aja kan udah tumbuh lagi nih semangat gitu tuh. Beda kan kalau saya kan belum nikah, malas nih. Nggak ada yang ini gitu kan. Iya. Iya. Mungkin kalau ke saya lebih ke temen ya, motivasinya ke teman-teman yang udah berangkat, paling mereka udah di sana saya harus kejar. Ya, Kalau kalian kan ingat tujuan nih gitu. tujuan. Ingat tujuan nih gitu kan. Pasang foto anak di depan muka. Oh. Kalau bisa pas lagi tidur tuh pas di atas. Kalau foto video mah nggak kurang-kurang, oke. Dilihatin terus tiap hari. Ya jadi semakin tebal motivasinya lah gitu. Iya. Iya. Minasang semuanya jangan lupa ya like, komen, dan subscribe untuk channel kita. Apa tuh? Dan untuk teman-teman ya mungkin barangkali ada yang mau berproses ke Jepang, bisa lah. Bisa lihat-lihat IG kita di Yaki Indonesia, ntar linknya kita masukin. Jadi bisa DM-DM di situ atau ada kontaknya juga di situ. Bisa tanya-tanya dulu, nggak bayar, Bisa nah tanya-tanya aja. gimana sih aja. prosesnya. Boleh ditanya di situ. Dan oke, mungkin cukup untuk sesi kali ini. Jadi ya mungkin kita langsung kita tutup aja ya. Ya. Minasang, Konbanwa. Mata asta nih.